Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Suamiku dihina keluargaku, bagian 16. Cemburu melanda hati. Kenapa aku merasa seperti ada yang mengikutiku ya? Batin Jisha khawatir. Semakin melangkah, maka semakin terasa seperti ada seseorang yang mengikutinya. Plap, plap, plap. Terdengar langkah kaki seseorang, membuat Jisha semakin ketakutan. Jisha mempercepat langkah kakinya. Jisha berjalan tergesa-gesa seperti sedang dikejar oleh hantu. Tak! Tiba-tiba seseorang memegang pundaknya. Ah! Tentu saja Jisha berteriak ketakutan, sembari menutup kedua bola mata. Apa yang kau lakukan malam-malam begini di sini sendirian? Tanya Arga membuat Jisha melihat ke arahnya. Mas Arga? Jisha merasa aman saat melihat, ternyata yang memegang pundaknya adalah suaminya sendiri. Kau terlihat begitu pucat, ada apa? Tanya Arga sedikit berwajah lembut dari sebelumnya. Tidak, Mas. Aku hanya takut sendirian. Aku pikir ada seseorang yang mengikutiku, ucap Jisha memegang lengan suaminya. Lain kali jangan pulang terlalu malam. Ucap Arga, menggandeng istrinya dan mereka pulang bersama. Jisha hanya diam dan mengangguk pelan. Tiba di rumah, Arga langsung berjalan ke dapur. Ia menyiapkan makan malam untuk mereka berdua. Mas, biarkan aku yang melakukannya, ujar Jisha merasa tak enak. Jika dia membiarkan suaminya yang memasak. Tidak, biar aku saja. Kau beristirahat saja, ujar Arga tak ingin istrinya kelelahan. Mengingat wanita itu sekarang sedang hamil muda. Hanya Jisha saja yang belum menyadari akan keadaannya yang sedang hamil. Tidak apa-apa kok, Mas. Aku juga nggak terlalu capek. Beristirahatlah, aku tidak ingin kau kecapean. Jisha yang melihat suaminya seperti tak ingin dibantah, tak punya pilihan lain. Akhirnya ia berjalan masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Sementara itu di tempat Leo. Mana wanita itu? Apa kalian sudah berhasil menangkapnya? Tanya Leo kepada anak buahnya, yang dia perintahkan untuk menangkap Jisha. Kedua anak buah Leo langsung menggeleng, menandakan mereka gagal menjalankan tugas mereka malam ini. Goblok! Aku membayar kalian dengan harga mahal itu, karena aku ingin kalian menangkap wanita itu. Bukannya pulang dengan tangan kosong. Sentak Leo marah-marah sendiri. Maafkan kami, Tuan. Kami akan mencoba untuk melakukan yang terbaik, kata mereka menunduk. Bodoh. Hanya mengurusi seseorang wanita saja, kalian tidak becus. Sebenarnya tadi kami sudah ingin menangkapnya, Tuan. Tapi tiba-tiba ada seorang pria yang datang menggagalkan rencana kami, jelas anak buah Leo. Pria? Siapa? Tanya Leo. Pria itu memakai kacamata dan juga topi, Tuan. Cuy. Itu hanya seorang satpam, suami dari wanita yang sudah membunuh adikku. Bodoh kalian berdua. Dia hanya sendiri, bagaimana kalian bisa kalah darinya? Akhirnya kedua anak buah Leo hanya bisa diam, dan tak bisa lagi mengeluarkan kata-kata untuk membela diri. Pagi hari, Jisha sedang sibuk di dapur. Tiba-tiba dia mendengar suara ponsel suaminya yang berdering. Nong neng nang nong neng nang. Wanita itu berjalan ke arah ponsel suaminya. Jisha melihat jika nomor yang menghubungi suami itu, nomor yang tak bernama. Karena takut suaminya marah jika dia mengangkat panggilan tersebut. Jisha masuk ke dalam kamar, ia berpikir suaminya sudah selesai mandi. Tapi saat tiba di kamar, suaminya tak ada. Karena pria itu masih membersihkan tubuhnya di kamar mandi. Jisha kembali menghampiri ponsel suaminya, yang terus saja berdering tanpa henti. Tanpa rasa ragu, Jisha langsung mengangkat panggilan tersebut. Halo. Jawabnya. Halo, ini siapa? Pemilik ponselnya mana? Tanya dia pada Jisha. Maaf, ini dengan siapa ya? Aku kekasihnya, kamu yang siapa? Kenapa kamu berani pegang-pegang ponsel kekasihku? Ketus dia emosi. Tiba-tiba Arga datang, dan langsung menarik ponsel dari kuping istrinya. Kenapa kau menjawab panggilan tanpa seizin dariku?
Terdengar suara Arga yang seperti tak senang dengan tindakan istrinya. Jisha yang saat ini dalam keadaan hamil muda, membuat emosinya tak terkendali. Kamu marah sama aku, Mas? Karena aku menjawab panggilan dari kekasihmu itu. Kamu itu seharusnya sadar diri, kalau kamu itu sudah memiliki istri. Seharusnya kamu itu memutuskan hubunganmu dengan wanita-wanita di luaran sana. Bukannya bercinta seperti laki-laki yang tidak punya istri. Sadar, Mas. Kamu itu sudah menikah. Jisha marah dan mengeluarkan kata-kata yang terdengar begitu kasar. Arga terkaget saat mendengar istrinya yang tiba-tiba melawannya, dan bahkan wajah wanita itu begitu marah. Sehingga tampak matanya memerah, dengan tatapan emosi. Arga terdiam menatap dalam wajah Jisha, yang begitu sangat marah kepadanya. Ia tak pernah menduga, jika istrinya akhirnya menyuarakan isi hatinya. Wanita itu tampak membalikkan badan, dan ingin meninggalkannya. Jisha masuk ke dalam kamar dengan mood yang benar-benar sudah berantakan, seperti tak ingin melihat wajah suaminya lagi. Tentu saja dalam keadaan seperti itu, Arga dibuat bingung dengan sikap istrinya. Arga masuk ke dalam kamar untuk membujuk Jisha. Pria itu duduk di sebelah istrinya yang sedang membelakanginya. Jisha, panggil Arga, tapi tak disahuti oleh wanita itu. Jisha masih memilih diam, karena sakit hati dengan sikap suaminya yang menurutnya sangat keterlaluan. Seharusnya dia yang marah, bukannya sebaliknya. Malah suaminya yang marah, padahal jelas-jelas pria itu yang bersalah, atas ketidakkesetiaannya kepadanya selama ini. Meskipun mereka tidak seperti pasangan yang lainnya. Setidaknya Arga bisa lebih menghargainya sebagai seorang istri. Arga menarik nafas. Sedikit terlihat berat menghadapi sikap istrinya, yang menurutnya terlalu sensitif. Kenapa kau bilang wanita itu adalah kekasihku? Apa kau punya buktinya? Kau tidak bisa menuduhku tanpa bukti, Jisha, ucap Arga. Jisha langsung melihat ke arah suaminya, dengan pandangan horor. Iya, aku memang tidak punya bukti. Aku yang terlalu berdrama dan membuat cerita-cerita tidak benar. Bukannya mereda, Jisha malah semakin dibuat marah oleh sikap Arga yang bertanya. Arga meringis dalam hati. Ia merasa seperti sedang berhadapan dengan Oma Pramusita, yang cerewetnya itu tidak bisa dilawan. Perlahan Arga menyentuh lembut bahu istrinya. Kau pasti salah paham, karena aku memang benar-benar tidak memiliki wanita-wanita, atau kekasih lain di luar sana. Lagi pula, untuk apa aku melakukan itu, tidak ada untungnya bagiku, ujar Arga. Kalau memang benar dia bukan kekasihmu. Lalu untuk apa dia menghubungimu, dan mengatakan jika dia itu kekasih kamu, Mas? Kamu nggak usah bohong deh sama aku, Mas. Aku tahu kalau kamu itu tidak menyukai aku. Tapi minimal, hargai aku dong sebagai istri kamu. Ini juga bukan pertama kali seorang wanita menghubungi kamu. Ini sudah yang kedua kalinya. Kalian bahkan pernah menghabiskan waktu bersama di hotel. Katanya kamu nggak punya uang, Mas. Tapi kok bisa ya ke hotel bersama wanita lain? Ucap Jisha mengeluarkan unek-uneknya yang selama ini dia pendam sendiri. Arga tersenyum tipis saat menyadari istrinya sedang dalam keadaan cemburu. Kamu cemburu? Tanya Arga menahan tawa. Bukannya takut melihat kemarahan istrinya, dia malah bertanya sesuatu yang membuat Jisha bertambah kesal. Untuk apa juga aku cemburu? Toh aku juga bukan siapa-siapa bagi kamu. Jisha membuang muka ke samping. Kalau kamu tidak cemburu, lalu kenapa kau peduli? Menatap lekat wajah istrinya. Kamu tanyakan saja kepada wanita-wanita yang berada di luar sana. Apakah mereka tidak akan cemburu jika seorang wanita menghubungi suaminya dan berkata jika wanita itu kekasihnya? Jika iya, ada seorang wanita yang tidak marah, itu berarti wanitanya itu yang tidak beres. Ketusnya. Mendengar ocehan istrinya, Arga bukannya marah. Dia malah tiba-tiba memeluk istrinya, untuk menenangkan hati si istri yang dalam keadaan emosi. Apaan sih? Jisha marah dan memberontak, tapi Arga mengerat pelukannya. Apa kau tidak ingin mengetahui sesuatu rahasia tentangku? Tanya Arga terdengar serius. Jisha mengerut, saat mendengar ucapan suaminya. Tentang, Mas Arga? Tentang apa? Tanya Jisha, dengan raut wajah yang sangat penasaran. Sebenarnya, nong neng nang. Suara ponsel Arga menghentikan ucapannya,
yang ingin mengatakan yang sesungguhnya kepada sang istri. Arga langsung mengangkat panggilan telepon, yang ternyata itu dari asisten Lando. Sebelum Arga mengangkat panggilannya, dia sudah lebih dulu melangkah keluar dari kamar, yang membuat Jisha terlihat kecewa. Melihat punggung suaminya, karena merasa diabaikan lagi dan lagi. Tentu saja Jisha berpikir, jika yang menelepon suaminya barusan itu adalah kekasih dari Arga. Semua pria sama saja. Sama-sama tidak bisa setia dengan satu wanita. Batin Jisha geram. Tak ingin membuat hatinya lebih sakit lagi. Jisha langsung berdiri, dan bersiap-siap untuk berangkat ke tempat kerja, tanpa ingin sarapan. Karena dia merasa sudah kenyang, akibat sakit hati pada suaminya. Yang berpikir jika suaminya itu selingkuh, dan sama sekali tidak pernah memikirkan perasaannya. "Halo, ada apa?" tanya Arga kepada Lando. "Maaf mengganggu waktu Anda, Tuan. Tapi saya hanya ingin melaporkan kepada Anda, jika saya sudah berhasil memerintahkan orang untuk melakukan yang Anda inginkan itu, Tuan," jelas asisten Lando. Arga melengkungkan senyuman, ia begitu senang. Akhirnya dia bisa membuat perusahaan ayah istrinya sebentar lagi akan gulung tikar. Ternyata dia sedang mengatur sebuah rencana untuk menghancurkan perusahaan ayah mertuanya. "Kau memang selalu bisa diandalkan, Lando. Lalu bagaimana dengan laki-laki semalam mengikuti istriku?" "Maaf, Tuan. Tapi saya belum bisa menemukan dalang di balik semua itu, Tuan. Tapi sepertinya, orang yang mengikuti Anda, dan istri Anda semalam, mungkin orang yang diutus oleh keluarga pengusaha. Yang tidak sengaja dibunuh oleh istri Anda, Tuan," jawab Lando. Arga mangut-mangut. "Kau benar, Lando, aku juga berpikiran sama seperti yang ada di pikiranmu. Mulai hari ini, saya mau kau juga mengutus orang untuk mengikuti kegiatan kakak laki-laki Rian. Apapun yang dia lakukan, aku mau kau langsung saja melaporkannya padaku." Titah Arga serius. "Baik, Tuan. Apa hanya itu yang Tuan ingin saya lakukan sekarang?" "Untuk sementara itu saja dulu. Setelahnya, kau tunggu perintah dariku selanjutnya." "Baik, Tuan. Sebentar lagi kamu akan menangis, Damar. Aku pastikan, kau akan datang kepadaku, dan memohon untuk berlindung di rumahku. Sepertinya akan sangat cocok, jika kau bekerja menjadi tukang kebunku." Gumam Arga tersenyum jahat. "Tiba saatnya kehancuranmu. Kau belum tahu sedang berhadapan dengan siapa, Damar." Setelah bersiap, Jisha langsung ingin pergi tanpa pamit kepada suaminya, karena dia masih ngambek. "Jisha, kau mau kemana?" tanya Arga kepada istrinya, yang melangkah ingin melewatinya. Jisha membuang muka. Ia pergi dengan wajah yang ditekuk, tanpa menjawab pertanyaan dari si suami. Arga malah tersenyum senang, melihat istrinya yang suka marah-marah kepadanya. Dia lebih suka sikap Jisha yang menunjukkan perasaan sesungguhnya. Daripada wanita itu hanya diam, dan menurut saja seperti orang bodoh. "Aku lebih suka melihat kau yang seperti itu, daripada hanya terus mendiamkan diri, dan memendam perasaanmu," ucap Arga. Pria itu kembali menghubungi nomor ponsel sekretarisnya. "Wang Weng Wong, Wang Weng Wong. Halo, Tuan Muda. Ada yang bisa saya bantu?" Vina menjawab dengan cepat. "Apa kau sudah menyiapkan acaranya besok malam?" tanya Arga. "Ya, Tuan Muda, semua sudah saya siapkan, Tuan. Tinggal menunggu acara besok malam saja nanti, Tuan. Dan saya juga sudah mengundang mereka semua tanpa terkecuali," lanjut Vina. "Bagus. Kau memang selalu bisa diandalkan, Vina. Jika semua rencanaku berjalan dengan lancar, aku akan mengizinkan kau untuk berbulan madu bersama suamimu ke luar negeri. Kau bisa mengatakan di mana saja tempat yang kau inginkan. Maka aku yang akan membelikan tiket untukmu," ujar Arga. "Benarkah? Anda ingin membelikan tiket untuk saya dan suami saya? Lalu, apakah gaji saya dengan gaji suami saya tidak akan dipotong?" tanya Vina antusias, dengan bola mata yang berbinar-binar. Karena suami Vina ternyata bekerja di kantor Mega GP juga, dia salah satu orang kepercayaan Rega di bagian keuangan. Vina dan suaminya itu baru saja menikah, dan Rega belum mengizinkan mereka untuk berlibur selama sudah menikah. Yang membuat Vina sebenarnya kesal kepada Rega alias Arga. Tapi apa daya,
dia hanyalah karyawan biasa, yang hanya mencari sesuap nasi di kantor Mega GP. Vina dan suaminya hanya bisa pasrah untuk mengikuti semua keinginan si tuan yang sewenang-wenang. Tidak ada yang gratis, jawab Arga dengan nada tegas. Aku sudah menduganya. Karena aku tahu, Anda memang pelit, Tuan. Gumam Vina, mengumpati tuannya yang masih bisa didengar oleh Arga. Aku mendengarkanmu, Vina, kata Arga saat mendengar umpatan sekretarisnya kepadanya. Maafkan saya, Tuan. Vina tersenyum kecut mendengar ucapan tuannya. Persiapan acaranya besok malam, aku mau semuanya perfect. Dan aku mau mereka semua hadir di sana, untuk menyaksikan kehancuran mereka masing-masing, ucap Arga dibumbui makna yang menyeramkan. Siap, Tuan. Selesai mengakhiri teleponnya, pria itu bersiap-siap untuk berangkat ke rumah omanya. Guna membahas tentang acara besok malam yang akan diadakan. Lebih tepatnya, pria itu hanya berniat ingin datang ke rumah omanya, untuk melihat istrinya yang berada di sana. Usai bersiap, Arga tetap memakai baju satpamnya, agar tidak ada yang akan mencurigainya. Saat membuka pintu, biur. Segelas ampas sisa kopi, yang seperti sengaja disiapkan. Sehingga porsinya bisa begitu banyak, kemudian disiramkan tepat ke wajah Arga yang membuat pria itu kotor seketika. Arga menatap dingin mertuanya, yang ternyata sudah berdiri di depan pintu. Apa yang Anda lakukan ini? Tanya Arga menatap mertuanya, yang ternyata datang bersama Arini. Yang sedang berdiri sambil bersedekap dada, melihat puas ke arah adik iparnya yang dipenuhi oleh sisa kopi. Kau bertanya apa yang aku lakukan? Kau memang pantas mendapatkan ini, anak haram. Lihat. Semenjak putriku menikah denganmu, kami sekeluarga sering mendapatkan sial. Tidak ada untung-untungnya kau menikah dengan putriku. Pekik Mama Sua menumpahkan amarahnya. Karena wanita parubaya itu, saat ini sedang trending. Mendapat hujatan dari para warganet, yang sedang mengucapkan kata-kata mutiara untuk dirinya. Bagaimana tidak? Ternyata ada salah satu reporter, yang sempat merekam kejadian tempo hari di depan kantor polisi. Di mana saat itu dia mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk putrinya. Dan kini video kejadian itu sudah tersebar di dunia sosial. Yang membuat semua netizen terus saja mencibirnya, jika dia tidak pantas menjadi seorang ibu. Bahkan ada juga yang mencibirnya dengan kata-kata. Jika perlakuan hewan kepada anaknya jauh lebih baik, daripada perlakuannya kepada putrinya sendiri. Banyak lagi hujatan yang dilontarkan untuknya yang terdengar begitu pedas, sehingga Sua benar-benar dibuat marah. Tak tahu ingin marah kepada siapa. Akhirnya Sua melampiaskan amarahnya kepada menantunya, yang dia anggap tidak akan bisa berbuat apa-apa, karena dianggap miskin. Hajar saja dia, Mam. Emang dia tidak pantas kok menjadi suami Jisha. Wanita itu saja yang buta, entah apa yang berada di otaknya, sehingga dia mau menikah dengan pria bodoh ini. Maki Arini sinis. Arga menatap penuh dendam kepada keluarga istrinya. Tapi dia masih berusaha untuk menahan amarahnya, dan menunggu sampai tanggal mainnya tiba, yaitu besok malam. Di mana dia akan membuat semua keluarga istrinya hancur lebur, dan tidak memiliki pelarian lagi. Sehingga keluarga istrinya akan datang kepadanya, dan memohon ampun seperti pengemis. Bersambung.